dan antek-antek politik yang lainnya dan elit politik yang lainnya kalau tidak bisa membantu program Pak Deddy saat ini, program gubernur saat ini, tolong jangan dipersulit, tolong jangan dihalang-halangi. Kurang kerjaan apa coba? Belajar gak mau? Cari duit gak bisa? Tawuran, ayo. Dan lagi, pasti kan banyak yang pakai narkobus itu. Iya, bener. Hanya kenapa nih program bagus, tapi namanya program baru, pasti memang ada kekurangannya, ada kekhawatirannya. Nah, Bapak Ibu kalau punya kekhawatiran, dampingin. Jangan cuma koar-koar doang. Aduh, saya ini melanggar hak asasi dan ini harus ditunda dulu. Doyan banget tunda-tunda. Ini harus dikaji. Apa lagi yang dikaji? Dampingin, ikutin apa tuh anak-anak. Berubah jadi baik kah, berubah jadi gak baik kah, berubah jadi Batman kah, berubah jadi Superman kah. Tapi kalau misalnya dia berubah jadi gondrong, pakai baju putih, terus jadi pojokan begini. Terus kasih tahu apa yang kurang, oh harus didampingin psikolog. Ya udah kasih psikolog situ. Kerjaan sendiri gak beres, tapi kerjaan orang mau direcokin. Iya. Mending kalau bantuin enggak, recokin. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya pro dan kontra dari kalangan masyarakat biasa maupun kalangan elit atas gebrakan dan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang menurut saya sangat membahenol alias membahana, teman-teman. Di mana ya kan gebrakan dan kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini juga membuat KPAI dan Komnas HAM kelojotan, kebakaran jenggot, dan langsung dirujak oleh netizen, oleh pecinta dari Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Oke, biar nggak lama-lama langsung aja kita simak videonya sama-sama ya. Check it out. Baru 2 hari yang lalu gue baca berita bahwa Kang Deddy Mulyadi akan mengirim anak-anak yang nakal, anak-anak yang suka tawuran, masuk geng motor, minum minuman keras. Iya lagi. Nah, minuman keras yang dimaksud adalah es batu, keras banget. Dan yang suka berantem dan tawuran, udah gue sebut ya. Ya, mau dikirim ke luar angkasa untuk disuruh berantem sama tawuran lawan alien. Anak-anak dari bumi yang dikirim sama Kang Deddy ya kan. Permisi bos, kita anak-anak dari bumi nih bos. Aliennya juga datang bawa sarung. Dikirim ke barak militer. 2 hari yang lalu gua baca itu baru akan gua lihat kemarin udah langsung dilakuin. Kang Deddy Keren ya. oke, ini kita tuh sangat butuh pemimpin yang berani untuk punya terobosan-terobosan hebat dan langsung dieksekusi. Ini program bagus gak? Bagus. Berguna gak? Berguna menurut gua. Orang tua dari anak-anak yang dikirim ini seneng gak? Seneng. Mereka juga udah bingung. Aduh, nih anak gua apain ya? Apa gua taruh panti asuhan aja ya? Apa gua taruh panti pijet aja ya? Apa gua taruh ke panti kuta aja ya? Pantai. Gak ada panti kuta, adanya pantai kuta. Tapi yang gua bingung, selalu ada aja orang-orang gak penting yang gak setuju. Contohnya, nih orang-orang dari DPR. Oh iya. Buat Bapak Ibu di DPR, dengan Banyak segala banget ya. hormat, nggak usah sok ngeritik-ngeritik kerjaan orang, Pak Bu. Kerjaan Bapak Ibu aja nggak beres. Tuh dengar berita ini saya ini harus ditunda dulu. Emang itu yang lu suka kan? Tunda, terus nggak jadi apa-apa. Iya, Ya nggak? bener. Ada tuh RUU perampasan aset. Udah dari tahun kapan tuh? Tapi kan ditunda. Terus nggak jadi apa-apa. Iya, bener. Tapi kalau ada kepentingannya, buset. Undang-undang bisa tuh jadi dalam 1 hari. Wak. Ini harus kita lihat dulu, Harus kita kaji dulu. Dikaji apa lagi? Yang harus dikaji adalah kenapa lu pada bisa kepilih jadi anggota DPR. Iya, DPR, bener. Dewan Perwakilan. Aduh, R-nya apa ya? Bilang rakyat, tapi kok gua gak merasa kita rakyat terwakilkan. Oke. DPR, Dewan Perwakilan. R-nya Roro Jonggrang kan ya? Kalau emang R-nya tuh rakyat, ya dukung dong program-program yang nguntungin rakyat. Iya. Ini salah satu yang nguntungin. Pak Bu, itu orang tua dari anak-anak yang doyan banget tawuran, kelahi mulu, pakai narkobus, itu juga udah bingung. Banyak yang bolak-balik ke kantor polisi cuma buat nembusin anaknya. Iya. Mending kalau nebus motor ketahuan berguna bisa dinaikin. Aku nebus door prize. Iya. Enak dapat barang, ini nebus anak. Sebelum ketangkep nakal habis ditebus nakal juga. Kecuali bisa berguna, anaknya ditangkap ditebus dapat kambing. Nah, berguna itu. Udah nebus ya pasti bayar. Kan ngerepotin. Pak pernah malam-malam, hampir tengah malam lewat jalan Otista. Itu gua udah mau pulang, udah suntuk di kepala gua isinya berendam air hangat terus tidur. Wah, orang yang lewat Otista tengah malam, mukanya tuh udah kayak kambing coke udah. Di motor udah capek pulang. Bocah-bocah bisa banget ada tenaga, mereka ngapain? Gali sumur enggak? Gali sumur berguna. Bersihin got enggak? Bersihin diri sendiri aja jarang, ngapain mereka bersihin got? Mereka tawuran. Kurang kerjaan apa coba? Belajar gak mau? Cari duit gak bisa? Tawuran, ayo. Dan lagi, pasti kan banyak yang pakai narkobus itu. Iya,
Iya, bener Makanya tuh. kenapa nih program bagus, tapi namanya program baru, pasti memang ada kekurangannya, ada kekhawatirannya. Nah, Bapak Ibu kalau punya kekhawatiran, dampingin, jangan cuma koar-koar doang. Menurut saya ini melanggar hak asasi daerah. Ini harus ditunda dulu. Doyan banget tunda-tunda. Oh, ini harus Dikaji apa lagi yang dikaji? Dampingin, ikut nginep sama tuh anak-anak. Biar lihat sama prosesnya ada pelanggaran nggak. Catat juga, oh anaknya berubah nggak? Berubah jadi baik kah? Berubah jadi nggak baik kah? Berubah jadi Batman kah? Berubah jadi Superman kah? Tapi kalau misalnya dia berubah jadi gondrong, pakai baju putih, terus jadi pojokan begini, itu langsung lambaikan tangan ke kamera, bilang nyerah. Itu kesurupan berarti. Terus kasih tahu apa yang kurang. Oh harus didampingin psikolog. Ya udah kasih psikolog situ. Kerjaan sendiri nggak beres, tapi kerjaan orang mau direcokin. Iya. Mending kalau bantuin enggak, recokin. Nah, jigong. Bisa nggak kali ini KPAI diem dulu aja? Iya, Bang. Udah diem dulu aja, duduk anteng gitu. Anteng nih, Bang. Gue tuh shock gitu ya. Selama ini gue kira udah nggak ada. Terus tahu-tahu nongol-nongol protes. Iya. Udah kata gue, biarin Kang Deddy Mulyadi kerja dulu. Udah kalian diem dulu aja. Gue rada kaget juga. Tiba-tiba mereka bilang sedih banget karena mereka merasa anak-anak terdiskriminasi. Kata gue kemana aja selama ini? Udah diem dulu aja ya. Diem kata gue deh. Iya. KPAI mah giliran orang kaya, anak artis, anak pejabat. Itu kalau ada apa-apa gercep diurusin sama KPAI. Tapi kalau giliran orang miskin, rakyat-rakyat kecil, itu diurusin tuh kalau nunggu viral dulu. Cocok. Itu ge bari harus dikaji dulu, ini dulu, itu dulu, bla 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 bla. KPAI dan antek-antek politik yang lainnya dan elit politik yang lainnya kalau tidak bisa membantu program Pak Deddy saat ini, program gubernur saat ini, tolong jangan dipersulit, tolong jangan dihalang-halangi. Makanya ya KPAI kali-kali turun dong ke masyarakat, lihat realita di masyarakat seperti apa, lihat betapa memprihatinkannya anak bangsa saat ini. Lihat atuh, giliran udah ada yang bantu baru rariwe. Itu KPAI fungsinya apa sih? Bisa nggak dibubarin? Untuk ibu anggota DPR Komisi 10 yang nangis-nangis karena nggak mau ada anak-anak sekolah yang dikirim ke barak militer. Asli, ibu ini benar-benar ibu sejati, sangat keibuan. Saking keibuannya, anak-anak nakal yang pada ngelawan orang tuanya aja ibu tangisin. Saya aja ngelihatnya ibu ya, sampai terharu. Ya terharu ngeliat orang tua yang masih mau berpikir panjang buat naruh anaknya ke barak militer. Karena itu kan penting, Bu. Lagian kan yang dikirimnya anak-anak yang jelas-jelas nakal, sering lawan orang tua. Jadi bukan anak-anak yang diem-diem aja, anak-anak yang baik-baik aja, bukan. Ya saya sih mau ingetin aja kalau ini udah bukan masa kampanye, Bu. Ibu juga udah kepilih, udah kurang-kurangin nangis-nangisnya. Sini dulu saya. Ini kayaknya. Enggak sini. Dinas Perlindungan Perempuan. perempuan perlindungan. Oke. Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan yang minta-minta? Ini. Tidak sekolah. Diperalat oleh orang tuanya. Kenapa dibiarkan? Sudah dibiarkan. Enggak ada tindakan sampai sekarang. Kita kan banyak kerjasama, Pak. Enggak. Ngomongnya jangan administratif, saya teknis. Ya, kenapa dibiarkan? Kan gubernur udah ngasih contoh tuh, orang dibawa ini sekarang kerja tuh jadi tukang sapu di Gedung Pakuan. Lakukan itu. Siapa? Jadi kalau hanya kita kerjasama, kita nggak akan selesai, Pak. Malu, Pak. Ada dinas pemberdayaan perempuan, budak letik di kolong jembatan diantek. Wah. Kalau itu tidak bersih, saya tutup dinasnya. Betul Pak Sekda? Iya. Kalau di kota Bandung saja masih banyak anak-anak yang minta-minta, masih banyak anak-anak diperalat oleh orang tuanya untuk mencari uang. Dinasnya kita tutup aja. Serius saya? Iya, Pak. Betul Pak Sekda? Bapak malu nggak sebagai pembina kepegawaian? Malu, Pak. Langsung kami akan bergerak, Pak. Hari ini kerjakan. Langsung. Seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan turun ke bawah, ke masyarakat, ke lapangan. Masing-masing bawa satu orang. Bisa, Pak? Bisa. Itu bisa. Sederhana, Pak. Itu dijadiin tukang sapu selesai, Pak. Satu orang. Nah, Gitu. Bisa, Pak. Walaupun memang belum tentu semuanya, tapi minimal kan maru. Dinas Pemberdayaan Perempuan, cicing di perapatan, kecerek, cicing tidak bergerak. Nah, jadi saya kerjanya taktis, tidak teoritis, ya. Itu, Pak. Siap. Kalau yang kecerek pasti saya kasih 5 juta. Kenapa? Takut anaknya pasek. Perkembangan manusia dari bayi sampai lansia.
Dari tahap tersebut, yang paling berat adalah tahap anak-anak remaja karena kompleksitas emosi mereka. Anak-anak yang berperilaku nakal seringkali sedang mencari perhatian, merasa frustasi, atau belum menemukan cara yang benar mengekspresikan dirinya. Dan sebagian besar anak-anak nakal itu karena berada di lingkungan yang buruk. Makanya membangun karakter anak itu sebaiknya lebih fokus pada pemahaman emosinya, membangun hubungan positif antara orang tua dan anak, membantu mengembangkan kontrol diri anak, dan memastikan dengan siapa anak kita bermain. Mengirim anak-anak nakal ke pendidikan militer justru bisa memperparah luka emosional kalau tidak dibarengi dengan pendekatan pengasuhan yang penuh pemahaman. Mengirim anak ke pendidikan militer itu bukan solusi utama. Lebih baik mencari akar masalah perilaku, memperbaiki hubungan emosional dalam keluarga, dan bila perlu melibatkan profesional seperti psikolog atau terapis. Militer bisa menjadi pilihan terakhir, tapi tetap harus dikombinasikan dengan dukungan emosional, bukan menggantikannya. Karena yang harus bertanggung jawab atas akhlak dan karakter anak adalah orang tuanya. Oh, ML. Sama ya. Kamu pengen berhenti nggak main ML? Nanti di sini lepas HP loh. HP-nya disimpan. Nanti kamu langsung Ini yang HP. ini SMA ya? Ini drama ML ya? Oh, ini korban ML, Mobile Legends. Korban game. Sama ini ML. Apa? Susah diaturnya kenapa sih? Tapi masih sekolah kan? Sekolahnya masuk tiap hari? Sering bolos nggak? Terus masalahnya apa? Oh, biar disiplin. Jadi disuruh ke sini biar disiplin sama orang tuanya. Jadi orang tuanya nyuruh agar disiplin. Ada surat pernyataannya? Ada. Tapi kamu seneng sini? Ya beginilah. Pertanyaannya sekarang, kemarin Komnas HAM kemana? Nah, ditanyain tuh. Ketika TNI masuk UI, merusak, mengganggu jalannya konsolidasi nasional, BEM UI kemarin, Komnas HAM kemana? Nah, loh. Ketika TNI masuk UI dengan tujuan pembungkaman suara, Komnas HAM sama sekali tidak muncul, sama sekali tidak bergeming, seperti nggak ada nyawanya. Silent. Sekarang nih, ketika Gubernur Jabar memasukkan anak-anak nakal masuk barak TNI dengan tujuan mendisiplinkan, Komnas HAM baru mangap. TNI tidak berwenang mengajar sipil. Harusnya nih kemarin ketika Mendikti bilang TNI boleh mengajar di kampus, harusnya Komnas HAM juga mangap seperti ini. Tapi nyatanya Komnas HAM sama sekali tidak bergeming, bungkam. Dari sini saya jadi bingung, apa sih gunanya Komnas HAM? Apa sih tugas pokok fungsi dari Komnas HAM? Apakah guna dari Komnas HAM itu ketika dibutuhkan mereka ngumpet, ketika tidak dibutuhkan mereka berisik? Apakah seperti itu tugasnya?